saya kedatangan tamu cilik, yaitu nama siapa? Mbak siapa? Mbak Clara. Mbak Clara siapa namanya? Jasmine Azalia Clara Manumayasa. Sekolahnya di mana? Banjaran 4. Jadi di Banjaran ya sekolahnya ya. Clara ini mau mewawancarai saya terkait masalah new normal dan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, saya terima kasih kepada Clara yang sudah berani datang ke sini untuk wawancara. Mudah-mudahan Mbak doain Clara juga nanti ke depan jadi reporter yang handal. Nah, ini tadi Clara kesini pengen nanya masalah apa? Apa sih yang dimaksud new normal itu? Soalnya Clara masih belum paham, bingung, atau teman-teman mungkin juga ada yang belum paham. Tolong dijelaskan dong, Kak. Ya, terima kasih Clara. Jadi saat ini pemerintah akan memasuki fase new normal. New normal itu sebenarnya kalau di pelajaran SD ya, kalau di pelajaran SD itu adaptasi, menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu adalah bisa menyesuaikan diri dengan panas matahari, kita pakai topi atau pakai payung. Nah, kalau ini kita menyesuaikan diri terhadap virus corona. Nah, new normalnya bagaimana? Kita harus berjarak seperti ini 1,5 meter duduknya. Lalu kita harus kemana-mana menggunakan masker, atau kalau seperti ini kita pakai face shield, pelindung wajah. Nah, seperti ini. Itu adalah fase-fase new normal. Nah, oleh karena itu ke depan ada kemungkinan sekolah nanti juga akan dibuka, tapi dengan protokol kesehatan. Di fase new normal ini, apa itu protokol kesehatan? Sering cuci tangan, satu itu. Yang kedua pakai masker. Yang ketiga nggak boleh berkerumun, harus physical distancing atau menjaga jarak. Jadi biasanya Clara kalau di sekolahan ngumpul sama teman-teman, bercanda, bermain, nah ini boleh bermain tapi tidak boleh berdekatan, harus menggunakan masker. Bapak Ibu guru juga sama, harus menggunakan masker juga. Masuk sekolah pun juga sama, masuk sekolah nanti harus harus cuci tangan, harus ada protokol kesehatannya. Nah sama, jadi seperti itu, sama kita seperti biasa, cuman karena yang kita hadapi ini adalah virus itu sangat kecil sekali, maka kita juga harus menggunakan penutup wajah atau mungkin pakai masker, sering cuci tangan. Nah, jadi fase new normal itu adalah ibaratnya adalah kita beradaptasi karena masih belum ditemukan vaksinnya. Kita berdoa nanti mudah-mudahan kalau sudah ketemu vaksinnya kita bisa kembali seperti sedia kala sebelum-sebelumnya, bisa kumpul sama teman, bisa ngobrol bareng, bisa salim sama bapak ibu guru, cium tangan bapak ibu guru. Nah besok udah nggak ada seperti itu sementara ini. Nah jadi kayak gitu Clara. Berarti dengan keterangan bapak tadi bisa sekolah lagi dong, soalnya Clara udah kangen banget sama teman-teman dan juga bu guru. Ya, jadi pembelajaran di sekolahan itu masih diwacanakan akan dimasukkan lagi. Jadi masih pemerintah masih cari cara bagaimana supaya anak-anak di sekolahan ini bisa masuk kembali dengan fase new normal tadi. Nah, tapi sebenarnya proses belajar mengajar itu terus berjalan. Jadi memang saat ini kan belajarnya di rumah ya, walaupun bosan kan tetap belajar di rumah. Nah, sementara pemerintah mencari jalan supaya adik-adik ini bisa sekolah lagi, anak-anak bisa sekolah lagi, sementara belajarnya masih di rumah. Diwacanakan Juli ini nanti akan dimasukkan, tapi kita akan melihat perkembangan kasusnya, apakah virusnya masih banyak atau sudah mulai menurun. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga teman-teman nggak perlu khawatir, teman-teman tetap belajar di rumah, jangan sampai nggak belajar. Belajarnya apa saja boleh dipelajari, apa saja. Nah, yang baru mau daftar sekolah tetap
tetap tetap buka, sekolahan tetap bisa daftar online, bisa datang ke sekolahan orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya. Jadi seperti itu. Nanti kita tunggu Juli nanti apakah nanti sudah bisa masuk sekolah apa enggak. Kita doain bersama-sama. Mudah-mudahan Juli nanti kita bisa masuk. Jadi enggak jenuh di rumah, enggak bosan di rumah. Jadi gitu. Berapa banyak sih orang yang kena corona di Kediri? Kalau anak sekolah ada nggak? Orang yang kena corona di Kediri saat ini jumlahnya tuh meningkat. Jadi ada kurang lebih 45 orang untuk per hari kemarin ya. Dan kalau anak-anak yang kena itu usianya belasan tuh ada ketularan gitu. Mereka ketularan. Ada 3 orang yang kena. Nah kita khawatir kalau 3 orang ini kena memang nggak sakit. Namanya orang tanpa gejala nggak sakit, tapi dia bisa menularkan virus. Kalau nanti yang ditular itu adalah contohnya bapak ibu guru gitu ya, kebetulan bapak ibu gurunya sudah agak sepuh gitu, itu berbahaya untuk bapak ibu guru kalau bapak ibu gurunya punya penyakit bawaan lainnya. Nah jadi seperti itu. Nah makanya nanti kita akan lihat sampai dengan Juli. Kalau kasusnya itu bisa turun, maka kita akan coba buka sekolah. Kita coba buka sekolah. Kita intinya melihat perkembangan kasus yang ada di kota Kediri ini dan di sekitarnya. Karena kasus di Kediri ini juga banyak disebabkan karena kasus-kasus dari luar kota Kediri. Nah, jadi bukan kasus di dalam kota Kediri, tapi kena virusnya itu kebetulan ada yang dari Tulungagung, ada yang dari Surabaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gitu, nanti kalau sudah aman, coronanya sudah menurun, kita bisa menekan bersama-sama. Insya Allah nanti anak-anak boleh sekolah lagi. Jadi gitu, Clara. Kalau Clara nanti mulai sekolah kayak gimana ya? Oh, jadi gini, seandainya nanti sudah mulai sekolah, yang pertama itu yang nganter harus orang tuanya. Orang tua harus nganter sampai depan, terus ditinggal. Begitu juga pulangnya juga sama. Harus diambil anaknya itu, nggak boleh dibiarin di luar sekolahan, nanti kumpul-kumpul makan di situ, nggak boleh. Lalu yang kedua harus bawa bekal dari rumah, jadi harus bawa bekal dari rumah. Lalu yang ketiga nanti duduknya satu-satu, nggak bisa berdua gitu seperti sekarang, seperti kemarin-kemarin itu nggak bisa, sementara duduknya satu-satu. Nah, oleh karena itu nanti ada kemungkinan nanti mungkin kelas 1, 2, 3 itu tetap belajar di rumah dulu, lalu kelas 4, 5, 6 itu nanti baru duduknya satu-satu. Jadi kelasnya anak kelas 1 nanti ditempatin anak kelas 4 sama kelas 5, kelas 6, kelas 1, 2, 3. Jadi orang duduknya cuma satu-satu. Nah, jadi dijaga jaraknya supaya bisa 1,5 meter atau sampai 2 meter. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk menjaga supaya tidak ada penularan yang secara masif atau penularan yang terjadi di sekolahan-sekolahan. Jadi seperti itu. Tapi tetap pulangnya nggak boleh berkumpul. Tetap ada istirahatnya dibuat untuk makan. Makanya bekalnya dari rumah. Orang tua juga gitu, habis jemput anaknya langsung. Jadi nggak boleh nggak boleh diajak kemana-mana dulu. Jadi ini harus dari rumah ke sekolahan. Lalu di sekolahan juga sama, nanti akan kita sediakan tempat cuci tangan sebanyak mungkin. Jadi anak-anak nanti ya harus sesering mungkin cuci tangan di sekolahan itu. Nah ini mungkin kira-kira protokol kesehatannya seperti itu. Masker harus pakai terus, pakai masker kain, nanti dicuci pulangnya sehari 2 kali, cuci besok pakai lagi, harus seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu, Clara. Terus saran apa sih Pak supaya teman-teman nggak kena corona? Jadi sarannya pertama dari makanan dulu ya. Makannya harus makanan yang seimbang, harus makan sayur, harus makan protein, minum susu, silahkan. Sayur, protein itu wajib dimakan. Biasanya kan
anak-anak nggak suka sayur. Nah, padahal sayur penting, buah itu juga sangat penting sekali untuk menjaga imunitas dari tubuh. Lalu setelah itu jangan lupa kalau di rumah beraktivitasnya jangan rebahan, tapi juga olahraga di rumah, lari-lari atau sit up, yang seperti itu. Yang penting ada olahraga di rumah ya, atau senam di tempat itu juga bisa dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lalu jangan lupa yang paling penting, sesering mungkin cuci tangan dan pakai masker. Itu sangat penting. Kadang-kadang saya banyak lihat adik-adik walaupun keluar rumah sebentar itu nggak pakai masker. Juga saya sering lihat adik-adik kalau pas makan juga nggak mau cuci tangan dulu. Itu yang paling bahaya, karena penularan virusnya itu bisa juga kita pas pegang apa, nah itu virusnya nempel di sini. Nah kalau cuci tangan virusnya bakal mati pakai sabun ya. Cuci tangannya harus sesering mungkin pakai sabun. Atau biasanya kalau di kantor-kantor itu disediakan hand sanitizer. Tapi tetap yang paling bagus cuci tangannya adalah pakai sabun. Dan kemana-mana jangan lupa pakai masker. Jadi seperti Clara, teman-teman itu di rumah harus punya masker minimal harus punya dua, sehari dipakai. Nanti kalau udah ini dicuci, sampai rumah langsung dicuci, dijemur sebentar, sudah kering, besok siap untuk dipakai lagi. Jadi sehari kalau beraktivitas ya maksimal 4 jam pakai masker itu. Kira-kira seperti itu, 4 jam nanti ganti lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah teman-teman, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Wali tentang waktu nanti kita di sekolah dan new normal. Tetap belajar di rumah, sering-sering cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih Clara atas ngobrol barengnya. Ini informasinya sangat berguna, khususnya bagi para wali murid, bagi siswa dan semuanya. Yaitu jangan lupa cuci tangan, pakai masker, lalu makannya pun juga makanan yang sehat gitu ya, semua jaga jarak. Juga orang tua nggak perlu khawatir kepada putra putrinya kalau nanti di sekolahan. Yang penting ikuti instruksi dari pemerintah akan membuatkan aturan-aturan. Untuk saat ini pemerintah masih belum, tapi nanti ada kemungkinan kita akan mencoba untuk membuka sekolahan dengan beberapa mekanisme atau cara-cara yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.